Haleluya, shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial, kita dapat berjumpa kembali meskipun masih melalui tayangan televisi maupun apapun yang kita lihat sore hari ini. Tetapi percaya Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menyembah nama Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau jadikan buat kami sesuatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang dapat membangkitkan roh kami Tuhan, dan membangkitkan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Kami siap memuji Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiap kita dapat bersuka cita bersama-sama sore hari ini. Haleluya. Kita katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Sekali bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Mari katakan bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Amin. Dalam keadaan apapun kita tetap bersuka cita, karena Tuhan menjanjikan janjinya ya dan amin dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita datang sore hari ini dengan penuh kerinduan, kita datang menyembah Tuhan. Kita katakan, Tuhan kami cinta Kau, Bapa kami cinta Kau, kami mengasihi-Mu Tuhan. Bila kami membawa hati kami, hidup kami kepadamu Tuhan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku.
melayanimu. Ku suka senang kamu Yesus, hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan harapku. Ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu. Ku suka senang kamu Yesus, hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku dan kekuatanku, ku menyembahmu Yesus. Mari katakan, ku sembah, ku sembah Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Senap hatiku dan kekuatanku, ku sembah menyembahmu Yesus. Katakan, senap hatiku, senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari kita sembah Tuhan sore hari. Tidak ada nama lain yang layak kita sembah selain nama Yesus. Nama yang mempesona kehidupan kita, nama yang memerdekakan kehidupan kita, nama yang memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kita. Ku sembah, ku rindu menyembahmu Yesus Tuhan. Haleluya. Biar ku rindu masuk dalam hadir-Mu. Ku rindu menyembah. Haleluya.
masyanu inala masyikina la masyikina la masyane ku rindu menikmati Engkau Yesus. Setiap persoalan tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi saat kita menghadapi persoalan, berarti Tuhan ingin menunjukkan mujizatnya dalam kehidupan kita. Nah, setiap kita merendahkan diri, kita katakan, I worship you, Jesus, I worship you. With all my heart and all my soul, I love you, I love to worship you, I worship you, I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you, I worship you, I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I love you, I love you, worship you. I love you, I love to worship you. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yang setia dan percaya. Shalom rekan-rekan DMPI yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam sebuah ibadah online. Setelah sekian lama kita tidak beribadah, meskipun kita berjumpa di ibadah raya, namun dalam kali ini saya percaya adalah sebuah ibadah yang spesial buat kita semuanya. Ibadah yang akan mungkin membuat kita ini kuat kembali. Firman Tuhan akan mengajar kita, firman Tuhan akan menegur kita kalau kita salah. Bahkan firman Tuhan memberikan kita kekuatan dari masa lemah kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus, saudara yang saya kasihi, pandemi ini memang merubah segalanya. Sendi kehidupan manusia diubah, bahkan digoncang begitu rupa. Ada yang tergoncang dalam ekonomi, ada yang tergoncang dalam keluarganya, ada yang tergoncang dalam pekerjaannya, bahkan yang tergoncang dalam kesehatannya, bahkan yang lebih riskan atau lebih repot kalau kita tergoncang dalam iman kita. Nah, saya berdoa supaya rekan-rekan kaum muda ini, DMP ini tidak takut karena kabar-kabar yang negatif yang dihembuskan. Memang penyakit ini COVID-19 belum ada obatnya, sehingga virus betul menyebar akan membuat kematian. Saudara, saya ingin ingatkan bahwa hidup mati kita bukan di tangan virus ini. Ingat bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan kita. Karena Dia yang memegang kehidupan. Nah, saudara semuanya dalam Tuhan Yesus, saya hari ini diberikan sebuah judul tentang peluang di masa krisis. Memang kalau kita melihat masa krisis, banyak orang-orang yang hopeless. Banyak orang-orang yang punya harapan. Banyak orang-orang yang berkata, waduh, masa ini seperti ini orang semua kena imbasnya. Dan tidak ada pekerjaan yang normal. Saudara, saya katakan bahwa dalam Tuhan masih ada jawaban. Dalam Tuhan masih ada masa depan yang luar biasa. Seperti mari saya ajak sama-sama baca dalam Matius 25 tentang perumpamaan tentang talenta. Mungkin saudara sudah sering kali membaca ini, tapi malam ini saya akan tegaskan kembali tentang talenta ini dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-18. Saya bacakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang manggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi diberi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saya mau katakan bahwa setiap orang lahir pasti ada talenta yang Tuhan berikan menurut kesanggupannya. Saya yakin sekali bahwa Tuhan tidak salah memberikan kita talenta. Sebab itu hari ini mari jangan sembunyikan talentamu, tapi biar talenta kita kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, garis bawah ini, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan memperoleh 2 talenta. 18, tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara, talenta yang Tuhan berikan itu adalah sebuah kepercayaan. Bukan diberikan, tapi kepercayaan. Artinya apa? Bahwa setiap talenta yang Tuhan berikan waktu kita lahir, itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan akan nanti minta kita pertanggungjawaban di dalam pengadilan tatah putihnya.
Sebab itu jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang pasif, orang-orang yang tidak mau tahu apa-apa. Karena kita hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, menggenapi semua rencana Tuhan. Kita ada bukan karena kemauan orang tua kita secara biologis. Namun percayalah bahwa kita ada itu mengemban akan program dan tujuannya Bapa atas kita semuanya. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh menghayati ini sebagai seorang muda DMBI, Dewas Muda GBI, Kairos ini, supaya kita tahu bahwa dalam masa seperti ini memang banyak orang terguncang, banyak berita negatif. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu optimis karena firman Tuhan adalah jawaban bagi kita semuanya. Firman Tuhan itu adalah sebuah jawaban bagi orang-orang yang percaya. Dan saya percaya sungguh-sungguh berkata bahwa orang benar hidup oleh karena imannya, bukan oleh karena keadaannya. Orang benar hidup oleh karena imannya. Nah, bagaimana kita menjadi hamba yang baik? Hamba yang diberikan 5 talenta jadi 10 talenta. Hamba yang diberikan 2 talenta jadi 4 talenta. Bukan hamba yang kemudian menyembunyikan talenta itu dan mengembalikan kepada Tuhannya. Yang pertama, saudara, dalam masa sulit ini, bagaimana kita terima peluang di masa sukar ini? Yang pertama, setiap orang percaya dituntut untuk lebih aktif dan bukan pasif. Nah, hari-hari ini banyak orang yang pasif. Bahkan dalam masa-masa yang lalu sebelum pandemi ini, banyak orang-orang yang telah merasa aman ketika dirinya diterima dalam sebuah perusahaan yang besar, yang secara fundamental ekonomi tidak tergoncangkan, sehingga mereka berkata, aku aman, perusahaanku aman 7 keturunan. Namun siapa sangka dalam masa-masa seperti ini, pandemi ini telah merubah segalanya. Saya melihat perusahaan yang cukup besar sekalipun, yang fondasi ekonominya kuat, itu bisa rapuh dalam sekejap. Bahkan banyak orang-orang yang harus di jadwal pekerjaannya seminggu cuma masuk 2 kali, 2 hari. Senin, Rabu, atau Selasa, Kamis, dan sebagainya. Mengapa? Karena hari-hari ini memang terjadi bahwa kita berkata di hari-hari terakhir ada masa sukar. Firman Tuhan berkata demikian. Dan kita sedang hidup di masa-masa yang sukar seperti ini. Saudara, sebab itu mari kita aktif, bukan pasif. Ini yang pertama, yang paling penting. Kita harus aktif. Sebuah hidup kekristenan adalah aktif, bukan pasif. Sebab itu hamba yang Tuhan sering berkata bahwa kalau kamu ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibku, itu aktif. Banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa anugerah Tuhan cukup bagi saya, sehingga saya nggak berbuat apa-apapun, Tuhan pelihara saya. Itu sebuah pemahaman yang salah atau yang sesat, saudara. Walaupun bagaimanapun juga Tuhan tuntut kita hamba-hamba yang aktif. Yang 5 ini kemudian menjalankan uangnya. 5 ini menjalankan talentanya, itu sebuah kata aktif. Makanya saya seringkali berkata bahwa kalau hari ini kita masih pasif, kita masih berkata, sudahlah terserah Tuhan. Itu sebuah hal yang salah. Mari kita percaya bahwa Tuhan itu akan memberkati orang-orang yang aktif, bukan orang-orang yang pasif. Sebab itu mari kita, kalau kita baca seterusnya dalam ayat yang ke 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26. Perhatikan, maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ada 2 perkara yang kenapa orang ini dihukum Tuhan, karena dia jahat dan malas. Saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang hari ini tidak didapat Tuhan malas dan jahat. Tapi orang-orang yang aktif, orang-orang yang penuh semangat, orang-orang yang punya pengharapan. Jangan seperti orang-orang yang lemah, Bapak Ibu. Nah, jadi saya teruskan, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, ayat 7, sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Nah, Bapak Ibu, ingat bahwa kalau kita tidak mempergunakan talenta yang Tuhan berikan, maka talenta itu akan diambil di banyak orang lain. Sama seperti yang saya sampaikan dalam minggu kemarin, bahwa kita bukan sekedar masuk surga, tapi kita sedang menerima mahkota.
Jangan sampai mahkota atau upah kita diambil orang lain. Kenapa? Karena kita ini pasif. Saya ingatkan bahwa kalau orang muda dalam zaman seperti ini pasif, maka tentulah kita tidak punya pengharapan. Dalam dunia yang serba persaingan, serba digital seperti ini, serba penuh kompetensi. Kalau kita tidak pernah upgrade keahlian kita tidak pernah aktif untuk memperkaya kemampuan kita, maka tentulah kita akan tertinggal. Sebab itu mari saya dorong sekali, walaupun kita ini dalam keadaan mungkin tidak baik pandemi seperti ini, tapi janganlah sampai kita ini menjadi orang-orang yang kemudian pasif dan tidak mengembangkan diri kita. Kembangkan diri kita. Jangan kita minder, Bapak Ibu, saudara sekalian. Sebab itu gambar dirimu harus beres hari ini. Bahwa engkau diciptakan Tuhan punya rencana yang khusus, yang unik, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sebab itu mari kita bersyukur akan panggilan Tuhan ini. Kembangkan dirimu. Saya percaya, saya bersyukur ketika dalam pandemi ini banyak orang dibukakan sebuah talenta yang baru. Yang dulu dalam masa-masa normal tidak kita jumpai. Tapi dalam masa-masa seperti ini saya dijumpai. Saya bersaksikan ketika kita buka lapak gereja, bukan semata-mata untuk cari uang, tapi saya punya sebuah hati ingin memberkati jemaat-jemaat yang sedang susah, sedang butuh pekerjaan, yang sedang tak PHK. Saya buka lapak itu. Ternyata saya temui bahwa ada orang-orang yang punya talenta tersembunyi, yang hari ini mulai nampak dan Tuhan berkati usahanya, yang tidak diperoleh di masa-masa normal yang lalu. Saudara, mari yang pertama ini, bagaimana kita menjalani talenta ini, kita harus aktif dan jangan pasif. Nah, yang kedua, bagaimana kita nih dikatakan menjalankan talenta ini dengan tanggung jawab. Yang kedua, perluas wawasan Anda dan bergaul dengan orang-orang yang sukses. Saya ulangi ya, perluas wawasanmu, cara berpikirmu, dan bergaul dengan orang-orang yang berhasil. Nah, seringkali kita nih menjadi orang yang lemah. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang terkotak ya, dalam sebuah kotaan. Kita tidak pernah lihat dunia luar. Dan kita pikir kita sukses, kita berhasil, kita sudah seperti ini maksimal. Padahal ada orang-orang yang lebih sukses di luar sana. Kemarin saya berbincang dalam waktu lunch dengan teman saya Pak Hari. Dan kita sharing antara hamba Tuhan bagaimana keadaan jemaat yang di tempat beliau dan saya. Saya seutarakan bagaimana keadaan kita hari-hari ini di MBI, hari-hari ini yang semua serba susah. Ada yang di PHK, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang merasa hari ini pekerjaannya dibatasi dan sebagainya. Nah, namun beliau ini sharing, ada seorang jemaat beliau. Nah, hari-hari ini dia berhasil. Kenapa? Dia punya wawasan yang berkembang. Dia punya rekan-rekan yang bisa membantu dia untuk berkembang. Dan waktu itu beliau katakan, Pak Agus tahu nggak tentang bisnis SOP? Saya pun tidak tahu SOP itu apa. Karena saya memang bukan berkecimpung dalam dunia bisnis. SOP itu bukan standard operation procedure, bukan. Tapi SOP itu sebuah produk dari Jepang berupa makanan tambahan atau elemen tambahan untuk makanan yang memang bisa untuk meregenerasi sel-sel yang rusak seperti stem cell. Dia minum itu tapi mahal. Satu botol itu, satu resep itu sekian 1,2 juta. Namun ketika Pak Hari ini kemudian berbincang dan jemaat itu, dan dia tanyakan, nah kalau kamu selama itu berapa banyak yang sudah kamu kerjakan? Dan dia ngomong, ya paling enggak Tuhan buka jalan Pak. Dalam bulan ini saya dapat income 200 juta. Dan doakan dalam tahun depan 2021 saya bisa masuk ke 1 miliar. Sudah saya terpesona ya. Mungkin saya kaget benar gitu ya. Kenapa? Karena di masa seperti ini banyak orang-orang bisa buat peluang-peluang. Kenapa? Karena wawasannya luas. Saya cuma inginkan bahwa DMBI, GBK harus jangan menjadi orang-orang yang in the box, di dalam kotak, tapi out the box, di luar kotak sana. Jangan kita batasi, saya nggak mampu lagi, saya hanya orang yang seperti ini. Saudara, meratap tidak pernah akan ada hasilnya. Tapi orang-orang yang mau keluar dari kotak itu, ada orang-orang yang bisa melihat dunia luar berkembang dan luar biasa. Di masa pandemi seperti ini, dia bisa bereksis dengan luar biasa. Ada satu jemaat yang lain juga, dia katakan begini, jemaat ini lulusan dari Amerika, desain interior. Dan banyak kafe-kafe di Malang yang dibuat dari jasa jemaat ini. Namun karena pandemi ini kan semua tergoncang. Tidak banyak orang yang buat kafe lagi, karena memang mereka sedang kekurangan dana.
Sehingga pekerjaan pun terhambat. Dia banting setir ke arah fotografer. Dalam sekian bulan dia juga survei, dia juga ukur. Ternyata di dalam fotografer pun semakin menurun. Nggak banyak orang yang wedding. Nggak banyak orang yang melakukan foto-foto di luar. Dia menurun pendapatannya. Dan hari ini dia bisa berhasil kembali. Kenapa? Dia dicukupi dari pekerjaannya ya, tentang hidroponik. Nah, Bapak Ibu, ini orang-orang yang selalu punya wawasan ke depan lebih. Saya cuma katakan bahwa jangan engkau punya wawasan sempit sehingga engkau berkata nggak bisa apa-apa. Saudara, banyak orang sukses dimulai dengan ketika dia buka wawasannya. Banyak orang sukses ketika dia mulai aktif dan tidak pasif. Sebab itu mari yang kedua ini, perluas wawasanmu dan bergaul dengan orang-orang yang sukses. Karena orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bisa memotivasi kita, memberikan kita semangat baru supaya kita sukses. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin gagal, bergaul dengan orang-orang yang selalu bersungut-sungut, selalu patah semangat, kita juga seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudara, biar jemaat GBK harus ini DMBI-nya dia orang-orang yang semua sukses. Saya berdoa seperti itu. Jangan kita hanya, wah cukuplah saya jadi karyawan seumur hidup saya sampai pensiun. Saudara, hari-hari nggak cukup seperti orang-orang dituntut untuk aktif. Bahkan saya punya anak-anak yang saya tiap malam juga saya motivasi. Bahwa mereka tidak boleh puas dengan keadaannya. Mereka harus cari peluang-peluang supaya mereka berhasil. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita ini orang-orang yang menjalankan talentanya 5 jadi 10, 2 jadi 4, bukan seperti 1 dikubur. Yang ketiga, yang terakhir, pantang menyerahlah dan terus berusaha. Saya percaya bahwa Tuhan itu akan bersama dengan orang-orang yang terus berusaha. Coba ketika Goliat itu menantang Saul dan pasukannya, mereka gemetar luar biasa. Kalau Daud masuk ke pertempuran dan Daud menyerah juga, maka Israel akan dijajah oleh orang Filistin. Namun Daud berkata bahwa singa peraku robek mulutnya. Maka orang yang tak bersatu akan dirobek, akan hambamu robek. Hambamu kalahkan. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhannya. Saudara, tidak ada kamus bagi orang percaya itu pantang menyerah. Tapi pantang menyerah dan berusaha. Saya percaya ketika kita terus berusaha, gagal sekali kita terus berusaha. Ingat sebuah kisah tentang Thomas Alva Edison. 9.999 kali dia melakukan uji coba tentang lampu Wolfram. Mungkin orang berkata, sudahlah, kamu gak mungkin berhasil. Sudahlah, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bagi Thomas Alva Edison tidak berhenti berusaha sampai dia meraihnya. Coba Colin Sanders sebagai tokoh pendiri KFC. Dalam usia bayanya, tuanya. Kalau dia berkata, udahlah aku di rumah saja nonton TV, makan popcorn, minum Coca-Cola, kemudian aku tinggal mati. Tidak akan ada cerita Kentucky Fried Chicken hari ini. Kalau kita menyerah, Ford, pendiri mobil Ford, kalau dia pun menyerah pada waktu itu, tidak ada mobil yang hari ini bisa kita naiki di jalan aspal ini. Karena ada orang-orang yang menyerah. Dan saya percaya sudah, kalau kita tidak menyerah, saya percaya kita adalah orang-orang yang akan melihat keberhasilan dari Tuhan. Bukan untuk kita, tapi untuk keturunan kita juga. Yang terakhir saya sampaikan, saya berharap sebagai gembala, saudara semuanya, mari DMBI GBK Ros ini, Anda ini tulang punggung gereja. Gereja tidak ada DMBI-nya, maka gereja itu akan menjadi gereja yang sulit berkembang. Mungkin jatah saya hari ini adalah untuk membuat fondasi. Makanya visi yang Tuhan berikan adalah mempersiapkan umat yang layak. Namun di fondasi yang setelah bangun ini perlu orang-orang yang harus dibangun di atasnya. Perlu orang-orang yang bersedia mengambil bagian dalam pelayanan lebih lagi. Saya bersyukur kalau Bapak Saudara semuanya ambil bagian dalam pelayanan. Namun saya harapkan saudara punya lebih lagi waktu, lebih lagi perhatian, lebih lagi usaha. Bahkan kalau Anda punya iman, berikan dana juga buat gereja. Karena saya percaya ketika kita memberi buat Tuhan, kita tidak kekurangan. Itu janjinya. Saya punya kesaksian tentang sebuah rumah ibadah dari tetangga kita seberang. Di rumah saya. Kira-kira 5 rumah dari tempat saya itu ada gang. Kemudian ada rumah ibadah untuk saudara kita sendiri. Ya. Dalam masa pandemi seperti ini, mereka buat sebuah baliho besar. Dan dikatakan bahwa kita akan membangun tempat ibadah ini diperbagus, dipercantik, dan kita butuh dana.
Dan mereka kutip ayat sucinya, berkata bahwa ketika kita membangun rumah Tuhan, maka akan ada surga yang diberikan. Saudara, saya kagum sekali. Kenapa? Karena dalam waktu pandemi ini banyak sekali masuk. Saya dengar dari beberapa orang, kemudian saya juga lihat fisik yang mulai terbangun dengan cepatnya luar biasa. Saudara, itu orang yang bukan percaya. Nah, bayangkan kalau kita ini orang-orang yang percaya seperti ini. Kita terima bukan janji lagi, tapi kita terima kerajaan surga. Tinggal kita terima upah. Saudara, seringkali kita sebagai orang percaya harus mengakui bahwa seringkali kita hitung-hitungan dengan Tuhan terus. Kita merasa takut, tidak cukup, dan sebagainya. Saya juga dalam keluarga saya dorong juga istri anak saya untuk saya mempercayai firman Tuhan. Apa yang kita makan, minum, pakai itu Bapak yang pelihara. Sebab itu, kalau kita mengerti kebenaran itu, kita tidak perlu takut lagi. Kalau Tuhan minta kita mengorbankan sesuatu, mari kita korbankan yang terbaik. Bukan yang tidak terbaik, yang terbaik. Dalam hal memberikan perpuluhan, saya dorong kita berikan dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Saya percaya, Bapak Ibu, janji Tuhan tingkap langit dibuka akan diberikan. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya DMB ini menangkap pesan ini. Dan saya percaya ketika kita sungguh menangkap pesan ini, kita akan melihat bahwa ada hasil dari iman kita. Dan Tuhan pelihara kita, bahkan memberikan kita kecukupan, terobosan yang luar biasa, breakthrough yang luar biasa. Di masa seperti ini, Anda menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Nah, biarlah 3 hal ini yang saya sharingkan. Yang pertama, Anda harus aktif, bukan pasif. Yang kedua, perluas wawasan kita dan bergaul dengan orang-orang yang sukses. Belajar dari mereka, timba mereka. Apa pengalaman mereka, apa kunci sukses, apa keberhasilan mereka. Dan yang ketiga, pantanglah menyerah dan terus berusaha. Saya berdoa supaya kita firman Tuhan ini birema buat kita semuanya. Dan biarlah sebuah renungan singkat ini mengubah pola pikir kita. Bahwa Tuhan memang penyedia. Tuhan memang bisa melakukan segalanya. Tapi Tuhan mau pakai saya dan saudara sebagai generasi muda ini untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di GBK ini. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.